Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan teman-teman sekalian? Ayah bunda dan teman-teman sekalian, banyak yang tanya via DM di sosial media, apa iya orang tua nggak boleh mukul anak? Justru saya balik tanya, kenapa harus dipukul? Apa karena perilaku anak sudah kurang ajar? Lalu dengan memukul, apa perilaku kita tidak termasuk kurang ajar juga? Ayah bunda dan teman-teman sekalian, tahu nggak dampaknya? Pukulan tidak mengajarkan anak apa yang seharusnya dia lakukan, tapi justru anak belajar, oh begini caranya ya menyelesaikan masalah. Selain itu, anak-anak yang dipukul cenderung berperilaku agresif, menyimpang, karena kan diperlakukan tidak semestinya. Mereka juga jadi mudah frustasi, gampang tantrum, gampang mukul orang lain, dan satu lagi, pukulan menanamkan lebih banyak ketakutan dibandingkan pengertian. Masa sih? Rasulullah aja membolehkan memukul kok. Ada loh di hadis tentang menyuruh sholat ke anak. Eits, tunggu dulu. Yuk kita cerna lagi hadisnya. Untuk sebuah perintah sholat yang wajib aja ada tahapannya loh. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa menyuruh sholat itu di usia 7 tahun. Lalu apa yang dilakukan sebelum 7 tahun? Contoh, sudahkah dilakukan dengan optimal? Sebelum usia 7 tahun, anak-anak sangat butuh contoh ketimbang disuruh berpikir. Karena indera mereka menyerap lebih banyak hal ketimbang kemampuan berpikir mereka yang memang belum memasuki usia tamis. Di usia ini, mereka bisa diberikan pemahaman dari hal-hal yang sederhana. Betapa tidak adilnya kita ketika tabungan tentang kebaikan belum ada di otak anak-anak kita, tapi kita menuntut mereka untuk melakukannya. Nah, ketika masuk usia 7 tahun ke atas, dengan kognitif yang lebih siap, anak sudah mulai bisa diajak diskusi dan dipahamkan tentang sholat dan ragam kebaikan lainnya termasuk konsekuensi hukumnya. Ingat ya, memberi pemahaman itu harus dengan cara yang baik, bukan mengancam. Kenapa? Karena ketika kita memahamkan dengan cara yang baik itu, si pusat emosi di otak akan membuka dan menghantar informasi ke tempat penyimpanan di otak. Nah, ketika sudah genap pemahamannya, barulah kita bisa menyepakati aturan dan konsekuensinya. Ayah bunda dan teman-teman sadar nggak? Ada jarak sekitar 7 tahun lamanya untuk memberikan contoh dan pemahaman sederhana, dan ada jarak 3 tahun lamanya untuk menggenapkan pemahamannya berikut konsekuensinya dan menyuruhnya dengan cara yang baik. Sebelum akhirnya terpaksa memilih untuk memukul. Dan ingat, memukul pun ada adabnya, tidak sembarangan. Jadi, mari kita maksimalkan pengasuhan kita di setiap tahapannya. Nggak buru-buru mukul anak, jangan sampai anak jadi benci kita gara-gara dipukul untuk sesuatu yang ia belum paham benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.